Perkenalkan, nama saya Delta Livia Anggrayani, MPM 2251006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris dalam kompilasi hukum Islam. Saya akan menjelaskan tentang hukum waris yang di sini berupa kasus seorang anak yang menggugat ibunya soal warisan ayah di Lombok yang berawal dari larangan membangun dapur. Ning mengaku mendapatkan surat dari Pengadilan Agama Praia. Surat tersebut berisi gugatan terhadap warisan Asroni berupa tanah 4,2 are, tanah warisan milik ayahnya. Ruli menggugat sang ibu setelah dilarang membangun ruang tamu dan dapur di atas tanah milik sang ayah yang mereka tinggali bersama-sama. Ruli menyebutkan bahwa gugatannya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk ahli waris lainnya seperti adik-adiknya dan ibunya. Saat itu almarhum suaminya berwasiat pada Ning dan anak-anak termasuk Ruli untuk tidak menjual dan membagi rumah yang mereka tempati bersama. Rumah tersebut diminta untuk menjadi rumah bersama karena masing-masing anak sudah memiliki kamar. Pada sidang keempat di Praia sudah dilakukan konsep perdamaian, namun tetap saja Ruli tetap ngotot agar tanah itu tetap dibagi, padahal wasiat bapaknya tidak boleh untuk dibagi. Jadi dia tidak ingin berdamai. Dan Ningsi pun juga tidak ingin berdamai karena melihat perilaku anaknya. Saya akan menjelaskan definisi hukum menurut saya. Hukum adalah hal yang bersifat memaksa, mengatur, dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang. Hukum juga dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur masyarakat untuk memperoleh keadilan dan ketertiban. Apa saja norma dan pembentukannya dalam kasus tersebut? Kompilasi hukum Islam dalam pasal 171 sampai 214 mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dalam pasal 171A KHI. Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Di dalam Al-Quran, aturan kewarisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa. Asas dalam hukum perdata atau asas hukum warisan kompilasi hukum Islam. Yang pertama, asas isbari. Mengandung arti paksaan yang berarti melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata. Yang kedua, asas individual adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok. Yang ketiga, asas bilateral, artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang keempat, asas keadilan berimbang, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang, artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Yang kelima, asas warisan semata kematian. Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian. Hak dan kewajiban dalam hukum waris kompilasi hukum Islam. Hak.
Yang pertama, menerima secara penuh. Yang kedua, menolak. Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 175, yaitu pada ayat 1 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Apa saja pembentukan dan penegakan dalam kasus tersebut? Hukum waris kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 171 sampai 214. Kompilasi hukum Islam mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dalam pasal 171A kompilasi hukum Islam. Bagi para pihak yang memiliki hubungan keluarga, dapat melakukan gugatan atau banding melalui pengadilan agama atau dengan melakukan mediasi. Jikalau merasa melakukan mediasi dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Apa yang menjadi putusan pengadilan dalam kasus tersebut? Majelis Hukum Pengadilan Agama atau PA Peraya memutuskan tanah warisan almarhum Asroni Husan seluas 42,2 are dibagi sesuai hukum. Ruli mendapatkan bagian 2/6 dan Peraya Tiningsih atau istri mendapatkan 1/8 dari harta waris. Sedangkan saudara laki-laki Ruli juga mendapatkan bagian yang sama, sementara dua saudara perempuan Ruli mendapatkan 1/6 dari harta warisan.